Jumpa lagi di Kik Andy on Location. Setelah kita bertemu dengan Kang Cecep Suryana, seorang office boy yang mendirikan sekolah, padahal dia hanya lulusan SMP. Kali ini kita akan bertemu juga dengan sosok yang luar biasa. Dia memiliki keterampilan melukis, mengajar, dan juga dosen seni lukis. Tetapi yang penting hari ini kita akan melihat sisi lain dari kehidupannya, yakni memanfaatkan keterampilannya dalam melukis untuk membantu anak-anak di bidang pendidikan. Jadi dia keliling kampung-kampung untuk mengajar anak-anak menggambar. Tetapi bukan cuma menggambar yang menjadi inti dari kegiatannya, tetapi dia memberikan pendidikan yang lain. Bahkan rumahnya disulap menjadi galeri, dan di sanalah anak-anak berkumpul. Lalu apa hebatnya toko yang satu ini? Karena itu sekarang saya mengajak Anda untuk bertemu langsung dengan Pak Husnawi, atau biasa dipanggil Pak Nawi. Tampangnya memang menyeramkan, tapi hatinya malaikat. Apa saja kegiatannya? Sekarang kita sudah sampai di Karawaci, Tangerang. Nanti saya mengajak Anda untuk melihat langsung kegiatan Pak Nawi. Tetap di Kik Andy on Location. Jadi pagi ini saya nonton kembali liputan Kik Andy di tahun 2018. Ya, ini menjadi kenangan saya. Akhirnya sampai juga saya ke sini ya. Berbekal kertas dan krayon, Husnawi menghadirkan kebahagiaan pada anak-anak. Ia mengajari anak-anak menggambar secara grafis. Kegiatan ini telah berlangsung selama 5 tahun dan berawal saat Husnawi menyulap rumahnya sebagai galeri untuk memajang karya-karyanya. Galeri yang diberi nama Galeriku ini terbuka bagi siapa saja yang ingin melihat karya-karya lulusan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Kesenian Jakarta ini. Selain itu, Husnawi juga membuka rumahnya bagi siapa saja yang ingin belajar menggambar padanya. Kini, setiap hari puluhan anak datang ke rumahnya untuk belajar menggambar. Husnawi juga menyediakan buku-buku bacaan bagi anak-anak. Bukan hanya di rumahnya, di akhir pekan atau di hari libur, Husnawi ditemani sang istri Suciati keliling ke desa-desa atau kampung-kampung di sekitar Tangerang, Jakarta, Bogor, dan beberapa daerah lainnya untuk mengajari anak-anak menggambar. Di beberapa titik yang didatanginya, Husnawi dan istrinya juga mengajari anak-anak membaca dan menulis, karena mereka menemui anak-anak pada usia sekolah belum dapat membaca dan menulis. Hingga kini, sudah ratusan desa atau kampung yang telah ia datangi dan ribuan anak yang diajarinya menggambar. Terus pas itu dia berhenti, bapak muncul nih tuh melukis. Udah dia kegiatannya itu mau tuh dia. Orang pintar sih pak. Habisnya kalau bapak ini ngajak kasih senang gitu kayaknya ya. Harapan saya kalau itu pengennya ada terus, kalau bapaknya mau ngajar mah masih ini
masih mau mah. Kalau dia masih mau, kalau enggak mah ya, terserah, tinggal apanya aja mau apa enggak ngajar di sini. Jika ada dana, Husnawi yang bekerja sebagai guru honorer dan dosen di perguruan tinggi swasta ini juga memberi minuman atau makanan ringan pada anak-anak. Bagi Husnawi, menggambar merupakan cara untuk mengasah kreativitas anak-anak serta memupuk keberanian mereka. Ini lagi ngapain ini anak-anak Saya ini? lagi ngajarin anak-anak melukis gitu. Melukis ya? Ya, tadi pagi udah melukis, sekarang mereka melukis lagi katanya. Ya udah, Ini rumah ya? rumah biasa, Rumah yang digunakan untuk kemudian anak-anak beraktivitas. saya manfaatkanlah untuk pembelajaran anak-anak di lingkungan sini. Jadi boleh lihat-lihat galerinya nih ya? Silakan. Ya. Ya, Jadi ini beginilah keadaannya. jadi rumah ini seluruhnya dijadikan galeri nih ya? Ya, jadi rumah tinggal lah, rumah biasa, cuma saya disulap lah ya, disulap atau dimanfaatkan untuk. Nah, terus jadinya yang punya rumah tidur di mana? Ya, kalau kami di belakang ya, Oh, mengalahkan untuk. ini hasil karya Ya, siapa nih? ini karya saya. Iya. Nah, ini dari mana gagasan sampai rumah bisa jadi galeri seperti ini, dari mana? Cik? Iya, jadi ini sebenarnya udah cita-cita puluhan tahun sebenarnya. Saya ketika masih di Jogja itu bertemu dengan Pak Apandi, saya sempat bertanya, Pak Apandi gimana kalau kita punya museum seperti Bapak gitu? Jawabannya singkat, apa? Bekerja aja terus, bekerja itu artinya berkarya Iya. terus. Lama-lama kan karya kita banyak, akhirnya kita berpikir untuk bagaimana minimal menyimpan karya kita Iya. supaya bisa terlihat rapi dan terpelihara gitu. Kok ada anak-anak yang ikut belajar menggambar di sini tuh? Ya, setelah saya dirikan galeri ini kan, habis itu apa? Apakah hanya sekedar pajang gini? Ini rumah tangga, orang juga akan sekedar datang ya kan? Iya. Nah, bagaimana caranya supaya selalu hidup? Dan Maka ini menjadi terbuka untuk saya publik. terbuka untuk publik, ya. Terus? Siapa aja boleh datang. Kemudian saya undanglah anak-anak belajar di sini. Ini anak-anak dari mana ya? Anak-anak sekitar sini. Sekitar kampung sini ya? Kampung sini. Ada juga beberapa sih dari agak jauh juga. Mereka Datang ke sini? Iya. Terus diajarin apa di sini? Macam-macam, ada melukis, kemudian mewarnai, ya, sampai dengan mereka setelah melukis mereka tampil satu-satu untuk mengapresiasi atau mempresentasikan karya mereka. Nah, terus kemudian saya dengar bukan cuma ngumpulin anak-anak di sini, tapi Pak Nawi ini keliling ke kampung-kampung untuk Iya, ngajarin betul. anak-anak ya? Nah, setelah anak-anak di sini saya ajarin, saya coba untuk kita coba cari di luar, barangkali anak-anak di luar mau gitu ya belajar. Maka saya cobalah di satu titik, saya bawa alat seadanya, ternyata mereka antusias sekali, dan sampai pada saat itu kekurangan alat saya. Kekurangan alat itu yang menjadikan motivasi saya bahwa anak-anak ini sangat butuh, sangat minat sekali, tapi mereka nggak punya fasilitas dan nggak ada yang ngajarin, sehingga saya semakin termotivasi. Nah, setelah itu saya pulang, gimana nih kalau kita tingkatkan program galeriku ini, saya kasih nama galeriku. Galeriku ini dengan ngajarin anak-anak di desa-desa. Jadi bukan cuma di sini Bukan ya? di sini. Itu kemana aja itu ya? Kemana-mana lah, sampai pernah di Padalarang pernah, Oh, sampai sejauh di itu? sana, di Bandung Anda pernah. apa? Saya dengar naik motor Naik ya? Vespa. Vespa? Iya. Jadi peralatan ditaruh di mana tuh? Ya di Vespa secukupnya, karena saya dengan Secukupnya. istri yang pergi, karena saya Oh, istri sendiri ikut juga? Ikut juga. gitu. Wah, istri ini kelihatannya penderitaannya panjang ya. Udah rumahnya dibongkar, udah gitu harus nemenin Diajak lagi suami. panas-panasan gitu. Tapi bahagia lah ya, Iya. lihat bagaimana. Kalau saya lihat anak-anak kan lihat menggambar itu kan kegembiraan juga, Inilah ekspresi ya. kebahagiaan kami, karena kebetulan anak-anak kami juga udah gede semua. Iya. Jadi kami suka anak kecil, ya udah dengan anak-anak di sini tuh kita semakin bahagia gitu. Dan ternyata bahagia itu sederhana. Sederhana ya. Dengan krayon Iya, aja dengan membuat anak krayon bahagia, kita sedikit melihat anak-anak gembira berkarya. kita juga jadi Kita gembira. pun akan
semakin gembira, Tapi bahagia kan sekali. menggambar ini mediumnya ya, tapi sebenarnya nilai-nilai yang Anda mau sampaikan ke anak-anak apa? Ya, tentunya saya harapkan anak-anak ini tumbuh kreativitasnya, ya kan. Kemudian ada kemauan untuk mencipta, ya kan. Sekarang mungkin mereka hanya mencipta mungkin gambar mobil, tapi besok 20 atau 30 tahun ke depan mereka mungkin bisa merancang sebuah mobil. Iya. Ini orang tuanya izinkan anak-anak ke sini. Alhamdulillah selama ini orang tua yang mengizinkan. Karena saya dengar ada juga yang menolak ya. Ya, di beberapa titik pernah. Jadi sekiranya gini, ketika kita udah gelar anak-anak Ini Anda kalau datang ke satu tempat itu gelar Ya, gelar kapal gitu ya. kapal. Terus aja anak-anak ada kayak anak-anak tadi di lukis, depan ya, ya. betul. Terus apa Kemudian- kemudian kan ini menyenangkan. Ya, anak-anak menyenangkan, tapi kan Iya. ternyata ada apa namanya keamanan di situ yang ternyata lokasi itu sudah tidak boleh dipakai untuk kegiatan-kegiatan apapun ya. Akhirnya Oh ini karena lokasinya ya. lokasinya. Bukan karena lihat tampang Anda mengerikan. Bisa aja sih. Ini preman Tapi mau ngapain ini? pernah ketika anak-anak saya ajak itu anak-anak langsung mengatakan nggak mau gitu. Takut. Nah mungkin di beberapa titik juga ada awalnya mereka takut, tapi saya coba pendekatan mereka, akhirnya mereka ini. Bahkan sekarang masih dengar suara Vespa saya aja mereka udah hari Sedikit gembiranya Anda bawa aja. aja. Mereka bisa berkarya bersama dan melahirkan karya bersama. Kalau Anda pribadi kebahagiaan apa yang Anda dapatkan dalam perjalanan untuk tanda kutip memberikan sesuatu bagi anak-anak seperti sekarang ini? Yang saya dapatkan tuh sangat susah ya dinilai dengan materi apapun, karena yang saya dapatkan itu tentu hanya kebahagiaan aja. Saya bahagia bisa mengajarin anak-anak, saya bahagia bisa memberikan ilmu kepada anak-anak. Ya, saya nggak punya apa-apa lain kecuali itu ilmu sedikit, ya berikanlah ke orang lain gitu. Tapi sebagian orang mengatakan berbagi itu kalau mereka sudah berlebihan. Ya mungkin orang mengatakan itu. Kalau saya mengatakan kalau kita mau berbagi ya jangan tunggu kita harus kaya. Apa yang kita punya itu, bahkan nyawa kita, darah kita yang di dalam tubuh ini kan juga ada hak orang lain ini, ya kan? Kalau ada orang butuh darah, kita kalau bisa membantu kenapa enggak gitu. Nah saya nggak punya yang lain-lain, saya hanya punya sedikit ilmu seni lukis lah ya. Ya udah saya berikan gitu. Menarik ya, karena untuk berbagi tidak harus menunggu Enggak. kita kaya. Kalau kita nunggu kaya mungkin Menunda-nunda. nggak akan berbagi jadinya. Iya. Begitu nambah uang sedikit tunggu dulu. Tunggu dulu. Begitu, Sama aja dengan galeri. Nah. Kalau saya nunggu ini harus jadi 3 lantai, 4 lantai ya nggak jadi gitu. Dan ini program nggak jadi dan anak-anak juga nggak bisa belajar gitu. Jadi kalau orang umum masuk ini boleh? Boleh. Bayar atau tidak? Enggak, gratis. Oh, gratis. Semua gratis di galeriku itu semua Galeri. gratis. Oke, sana. Oke, lagi. Tunggu, kenapa Anda dipanggil profesor? Nah, ini ceritanya Wah, panjang ini nih. Jadi yang ilmunya udah tinggi nih, sampai profesor.